Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Rudianto. Saya dari SD Ujung Alang 01 Kampung Laut, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Berikut adalah tindakan aksi nyata budaya positif yang sudah saya laksanakan dengan judul menanamkan dan membiasakan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam pembelajaran. Perkenalkan, Bapak fasilitator hebat kami, Budi Muhammadi, pengajar praktik Bapak Kardianto Indra Purnomo, dan saya calon guru penggerak Rudianto. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai adalah CKB dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Latar belakang kegiatan. Sekolah idaman adalah sekolah yang mampu menciptakan kenyamanan dan memberikan kemerdekaan untuk hidup dan berkembang bagi peserta didik sesuai dengan kodratnya. Sekolah tersebut terhindar dari segala macam bentuk penindasan, bullying, kekerasan, dan pemaksaan terhadap warga sekolah, khususnya peserta didik. Sekolah tersebut akan berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan suasana yang penuh dengan keharmonisan dan pembiasaan positif. Sekolah harus berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya murid, untuk melakukan budaya positif. Budaya yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara kontinu dan sadar oleh setiap warga sekolah. Semua pihak harus dilibatkan dalam pembiasaan positif tersebut. Budaya yang dipegang teguh oleh seluruh warga sekolah dan menjadi kekhasan dari sekolah tersebut. Budaya tersebut harus terintegrasi dalam seluruh kegiatan sekolah, baik dalam pra-pembelajaran, proses pembelajaran, ataupun di luar kelas. Tolak ukur keberhasilan. 1. Murid mampu membuat keyakinan kelas yang dipasang di dinding kelas. 2. Murid dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. 3. Murid terlibat aktif dalam lingkup sekolah dengan sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah 1. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas agar mampu mewujudkan sekolah yang berprofil pelajar Pancasila. 2. Guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas. 3. Guru memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas bersama. 4. Keyakinan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. 5. Seluruh warga kelas harus mematuhi dan meyakini akan keyakinan kelas yang sudah dibuatnya bersama, agar tercipta lingkungan kelas yang ramah anak dan mendukung untuk proses pembelajaran. 6. Sosialisasi kepada seluruh murid tentang penumbuhan karakter. 7. Menumbuhkan dan menanamkan pembiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 8. Mendokumentasikan setiap kegiatan. Dukungan sumber dan alat yang dibutuhkan sebagai berikut. 1. Kepala sekolah, karena tanpa dukungan dari kepala sekolah, kegiatan aksi nyata ini tidak dapat terlaksana. 2. Wali murid dan komite sekolah untuk mendukung mewujudnya murid yang berbudaya positif yang akhirnya akan bermuara pada murid yang mempunyai jiwa profil pelajar Pancasila.
Adapun alat dan bahan yang digunakan saat sosialisasi adalah proyektor, speaker, kertas A1, spidol, smartphone, dan kamera sebagai bahan dokumentasi. Yang terhormat Bapak-Bapak Sekolah SD Negeri 1 Bapak Suhardi SPG, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1, yang kami hormati narasumber acara Bapak Rudianto SPG. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Kamis 5 Januari 2023 kita bisa berkumpul di SD Negeri Jumalang 01 dalam keadaan sehat, yaitu dalam acara aksi nyata wujudkan budaya positif di sekolah. Ucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara aksi nyata wujudkan budaya positif di sekolah Kamis 5 Januari 2023 dimulai. Bapak Ibu di Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu nanti, marilah bersama kita berdoa untuk dengan semuanya. Allah SWT yang mana pada ini kita dapat melaksanakan aksi nyata mewujudkan budaya positif yang diadakan oleh guru kita di Bunda, yaitu Bapak Rudianto. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang setelah antusias mengikuti dan acara ini. Semoga acara ini bermanfaat baik Pak Guru dan teman-teman. Latar belakangnya adalah saat kemarin COVID itu kan anak-anak itu mungkin bagi anak-anak yang mungkin tidak ada penyanyi atau pinter itu semuanya diterangkan. Oleh karena itu monggo saya mengajak kepada Bapak Ibu budaya-budaya positif di sekolah, seperti ketika masuk bersalaman, mengucapkan salam, berbaris bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya
Terima kasih juga kepada Pak Haji selaku Kepala Sekolah SD Jumlah 01 atas izinnya. Tanpa izinnya, aksi nyata saya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah tidak dapat terlaksana. Terima kasih. Terus selanjutnya yang kedua kepada rekan guru semuanya atas dukungannya menanamkan dan membiasakan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam pembelajaran. Ini guru pengajar praktek kemarin yang sudah pernah datang ke sini, yaitu Bapak Ardianto Indro Purnomo. Terus selanjutnya ada Bapak Fasilitator Budi Muhammadi. Nah, tujuan dari kegiatan aksi nyata ini yaitu adalah calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Terus diharapkan dari kegiatan ini yang sudah saya lalui, yaitu pertama modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah itu lanjut lagi ke modul yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak. Terus yang selanjutnya seorang guru penggerak harus mempunyai visi sehingga saat bertugas di sekolah seorang guru itu mampu untuk mewujudkan suatu budaya positif. Sehingga dari keempatnya itu ada keterkaitan antara satu dan yang lainnya. Di sini udah tadi keterkaitan antara materi yang satu dan yang lainnya. Lanjut ke modul 1.1. Refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama yaitu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu adalah menuntun. Tadi awalnya pas waktu sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, yang saya ketahui dari Ki Hajar Dewantara, beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Dan jargon-jargonnya yaitu yang paling terkenal adalah ada berapa ya? Ada 3, Tutwari Handayani, terus Imat Yomangun Karso, terus yang ketiga terus ternyata hidup dan tubuhnya, sehingga seorang guru itu tugasnya hanya menuntut sampai menemukan anak tersebut mencapai kodratnya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selama ini saya pun sendiri merasa bahwa anak itu harus pintar, harus menguasai materi, padahal anak tersebut itu mempunyai keunikannya sendiri-sendiri, kebutuhannya sendiri-sendiri. Ini tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu Ingat Sotung Tulodo, Tutwari Handayani, Iman Bangun Karso. Di sini tujuannya adalah selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Selanjutnya dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini seorang guru harus mengetahui arti dari seorang anak didik itu, bahwa anak didik mempunyai 2 kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama, merdeka batin. Di sini adalah pendidikan. Yang kedua, merdeka lahir, yaitu pengajaran. Selanjutnya, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia. Sekarang pertanyaannya itu juga sebagai refleksi untuk diri saya sendiri. Apakah selama ini, selama tahun 2008 sampai sekarang, saya sudah menyajikan pembelajaran yang memerdekakan anak? Sudahkah kita
berpihak kepada murid seperti itu. Sehingga saya pun setelah mempelajari modul ini banyak sekali masukan, banyak sekali koreksi. Ternyata yang selama ini saya tuntut itu hanya nilai akademik, bukan karakternya. Jika karena anak SD itu seharusnya kan hanya menguasai materi 30%, 20 sampai 30. Diajari sesuatu hal yang baik terkait misalnya baris baris di kelas 1. Ternyata di kelas 2 saat masuk tidak bisa belajar lagi. Kan hal itu tidak ada kesinambungan antara di kelas 1 dan kelas yang lainnya. Makanya tujuan dan aksi nyata itu adalah kayak gitu. Menyangkut dasar pendidikan diajar dewasa yaitu adalah bermain. Kalau yang tadi menuntut sampai menemukan laku baliknya, yang kedua adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Jadi kalau dulu pas waktu mengajar, kalau ada yang karya atau mengerti sudah ada pada diri anak. Yang ketiga, permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Seperti yang dasar pendidikan anak yang selanjutnya bukan tabula rasa. Di sini anak bukan kertas kosong, ya, yang bisa digambarkan sesuai keinginan orang dewasa. Bahwa anak lahir dari sana, kita memberikan materi yang sama setiap hari. Apakah materi yang kita serap itu 100% diserap sama anak? Apakah anak-anak kita peroleh nilai 100%? Sama seperti kayak begini. Nah, tugasnya seorang pendidik seperti apa? Dia sama seperti tukang kebun kehidupan. Perlakukanlah tumbuhan padi sama seperti padi. Jangan memperlakukan tumbuhan padi, memperlakukannya malah tumbuhan jagung. Terus selanjutnya, modul 1 sudah selesai, alhamdulillah. Selanjutnya modul 2, yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Setelah seorang guru mampu menguasai tentang pedagogik, tentang penilaian tentang arti pembelajaran yang sesungguhnya, selanjutnya tahapan yang kedua adalah nilai dan peran seorang guru yang harus dimiliki oleh guru. Di sini nilai peran guru penggerak. Menurut kutipan dari Gajah Dewantara, seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu merancang pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntut murid menemukan kodratnya. Jadi keterkaitannya seperti itu. Lanjut. Terus di sini adalah nilai dari seorang guru. Yang pertama, seorang guru harus mampu mandiri. Artinya bagaimana bahwa guru itu harus mampu belajar tanpa atau adanya perintah alami dalam diri manusia yang memungkinkan itu semua terjadi. Selanjutnya, manusia tergerak oleh peristiwa atau momen. Kemarin saat waktu rehat, kita berbincang, saya dan Pak Enda berbincang-bincang tentang momen. Mungkin bukan waktunya untuk, sudah bukan waktunya untuk seperti dulu. Memang benar, setiap kali kita mau bergerak, tentu ada suatu momen atau suatu peristiwa. Sama seperti apa yang saya alami hari ini. Kalau bukan karena tuntutan dari aksi nyata mewujudkan budaya positif guru bergerak, mungkin acara ini tidak akan pernah terlaksana. Alhamdulillah, peristiwa tersebut membuat pemahaman saya, membuat public speaking saya itu bertambah setidaknya sedikit. Selanjutnya, jadi penting untuk menyajikan peristiwa momen yang memungkinkan anak belajar mengolah yang
tergerak dalam diri mereka dari mulai pikiran kita, perasaan, rasa, kehendak atau karsa. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Suasana dan proses. Seorang tani, tadi kita sudah bahas bahwa pendidik itu diibaratkan sebagai tuang rumput kehidupan. Seorang tani yang dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tubuhnya padi. Ia dapat memperbaiki tanahnya, memelihara tanamannya, memberikan rakit, memusnahkan ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanamannya. Filosofinya seperti itu. Jadi kita hanya bisa menuntut kodrat anak, tidak merubahnya. Misalkan kayak anak bakatnya itu tentang renang, tentunya kita tidak bisa memaksakan anak tersebut untuk bisa bermain badminton. Kira-kira maksimal tidak? Tidak. Nah seperti itu kira-kira. Terus maksud pendidikan dan pengajaran manusia merdeka, seperti kurikulum yang sekarang yaitu Merdeka Belajar. Maksud pengajaran pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai persatuan rakyat. Manusia merdeka dan budi pekerti. Dengan adanya budi pekerti itu, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka, berpribadi yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri, mandiri. Inilah manusia yang beradab, dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besar. Merdeka lahir batin sehingga menciptakan suatu kekuatan diri sendiri. Manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan dirinya sendiri. Disinilah tugas kita sebagai guru untuk melatih anak untuk percaya diri, baik mengungkapkan gagasan dan idenya ataupun berani tampil mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Minimalnya saat ditunjuk untuk mengerjakan tugas di depan kelas, anak mau dan berani dengan percaya diri tampil maju di depan kelas dan mengerjakan tugas seperti itu. Terus ini yang terakhir adalah manusia merdeka sehingga tercipta beradab dan terakhir adalah berbudaya. Menurut ajaran Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan itu bersifat manusia berbudaya. Kemerdekaan punya dua ciri dasar, secara lahir bebas, secara batin mandiri, sehingga anak itu dalam sekolah bahagia, tidak merasa tertekan. Alhamdulillah selesai modul 2, selanjutnya modul 3 yaitu visi. Setelah kita tahu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, mengetahui nilai dan peran seorang guru, selanjutnya seorang guru harus mempunyai visi. Saya harus seperti apa? Saya harus mencetak murid yang seperti apa yang saya inginkan. Sekarang pertanyaannya, apakah visi ini sudah ada dan sudah dibuat oleh kita atau belum terpikirkan? Terus selanjutnya, di sini saya punya tayangan video, semoga sinyalnya bagus. Mohon disimak kira-kira dari tayangan video ini apa yang dipelajari terkait tentang visi.
tadi di sini sebuah tayangan yaitu tentang bener-bener, tahu kan ya kartun. Nah, bener-bener itu mempunyai impian mau naik ke tebing yang tinggi. Seorang beruang naik ke tebing yang tinggi, tentu hal itu terkesan mustahil, ya kan? Tapi dengan siapa, perlengkapan, dengan potensi yang ada, sehingga sang beruang tersebut bisa sampai ke puncaknya. Namun karena persiapan yang minim dan tidak mengetahui tentang potensi, aset dan kekuatan dari dirinya, sehingga sang beruang tersebut jatuh ke bawah. Itu seperti itu kira-kira tayangannya. Terus selanjutnya, nah di sini visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Ya, ada tanda pengetahuan tentang imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia. Terus selanjutnya, kekuatan visi. Visi adalah harapan atau doa. Harapan kita adalah visi kita. Kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi, sehingga mampu buat kita terus melangkah maju. Di sini ada sebuah puisi yang sangat indah. Saya juga pertama kali mengetahui ada puisi karya dari beliau, Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Presiden Republik Indonesia pertama. Kira-kira di sini siapa yang mau membacakan puisi karya dari Bapak Insinyur Soekarno, Aku Melihat Indonesia? Nah, jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Riau, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Ada yang mau melanjutkan, Bapak Ibu? Monggo. Langsung aja ini. Boleh langsung. Terima kasih. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan India bergelora membanting di pantai Riau itu. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, dan Gunung Kelebek, dari gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak,
bukan lagi lagu Batak yang didengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan panggung Palaran, bukan lagi panggung Palaran yang didengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu Olesio dari Maluku, bukanlah aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung berkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Jadiku 123. Sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Budi dari seluruhnya. Terima kasih, sangat menginspirasi, sangat tadi saat membacakan saya sendiri merasa merinding. Apalagi saat kata Pak Merdeka, Pak Merdeka begitu menggelora, sangat luar biasa. Terus selanjutnya terkait tentang visi, kita kaitkan lagi tentang visi tadi. Kira-kira visi tadi sebelum merdeka atau sesudah merdeka? Sebelum merdeka. Seperti tidak mungkin waktu itu, mengingat Indonesia sudah berpuluh tahun dijajah. Tetapi berkat kerjasama, berkat pengorbanan para pahlawan terdahulu, sehingga sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, yaitu Indonesia merdeka. Nah, di sini pertanyaan kita untuk memerdekakan anak, maka seorang guru setelah mengetahui filosofinya, mengetahui nilai dan perannya, selanjutnya harus mengetahui visinya. Selanjutnya, di sini visi yang sudah saya buat, yaitu terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, mandiri dan berbudaya. Karena dari arahan yang didapat dari Bapak Instruktur Nasional bahwa untuk mewujudkan sebuah visi itu dihindari dengan penggunaan kata-kata profil pelajar Pancasila, tetapi harus memuat dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Kira-kira apa saja profilnya? Yang pertama adalah beriman, apa? Beriman, bertakwa. Nah, terus yang kedua, berbineka global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, yang keenam, ini adalah profil pelajar Pancasila. Di sini ada dimensi-dimensinya, dan dalam dimensi tersebut ada subdimensi-dimensinya. Jadi misalkan bertakwa, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, maka subnya itu apa saja? Seperti itu. Terus di sini mewujudkan visi. Mewujudkan visi sama dengan mencapai tujuan-tujuan prakarsa perubahan.
Di sini tentunya dalam sebuah pembuatan misi harus tahu antara masalahnya. Masalahnya apa, cara mengatasinya apa. Terus yang kedua, upaya mencari dan mengatasi masalah. Terus selanjutnya adalah fokus pada tujuan yang hendak kita capai. Alhamdulillah, selanjutnya budaya positif. Ini adalah tajuk dari acara kita sebenarnya. Yang pertama, dari budaya positif dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin sekolah hendaknya berjuang kepemimpinan serta dapat mengembangkan sekolah dengan baik, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang positif sehingga terwujud suatu budaya positif. Demikian juga dengan warga sekolahnya, setiap guru dan tenaga pendidikan memiliki kompetensi standar minimal di mana mereka memiliki kesamaan visi serta nilai-nilai kebajikan yang dituju serta berupaya mewujudkannya dalam pembelajaran yang aplikatif yang mengupayakan pemberdayaan murid agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi tujuan dari budaya positif seperti itu. Di sini konsep inti dari budaya positif nanti yang akan saya terangkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama disiplin positif, selanjutnya adalah nilai kebajikan dan keyakinan kelas, yang ketiga adalah posisi kontrol, yang keempat kebutuhan manusia, yang kelima segitiga resolusi. Di sini disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidikan peserta didik untuk melakukan kontrol atau dorongan dan pembentukan kepercayaan diri. Di mana terus yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Inilah yang nanti akan menjadi muaranya. Semoga kita nanti mampu membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas mulai membuat peraturan atau keyakinan mengenai nilai-nilai kebajikan kuliah seperti menghormati, menghargai, tolong-menolong, kerjasama, mandiri, kreatif, dan peduli. Selanjutnya di sini, sekarang saya mau tanya, ada 2. Di sini kesepakatan kelas, di sana kesepakatan kelas. Kira-kira yang mana yang keyakinan kelas dan mengapa? Seperti yang sudah saya buat di sebelah itu adalah contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama siswa kemarin. Nah, dari apa yang sudah ada di situ dijelaskan kelas. Di sebelah sana kesepakatan kelas, di sini keyakinan kelas. Kira-kira yang mana yang keyakinan kelas? Yang warna biru hijaukan atau yang warna putihkah yang keyakinan kelas? Kira-kira yang mana? Yang putih. Kira-kira mengapa yang putih? Kalau keyakinan itu kayak prinsip yang Keyakinan kelas itu sama halnya dengan prinsip dalam satu kelas yang harus dijalankan bersama-sama untuk menciptakan suasana kenyamanan dalam kegiatan pembelajaran. Pintar sekali. Terima kasih Pak Hendra atas penjelasannya. Di sini ada kesepakatan kelas, benar kesepakatan kelas yang warna hijau. Dan yang warna putih itu adalah keyakinan kelas. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau kesepakatan kelas itu tentang aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Biasanya ada kata jangan bersih,
boleh tidak boleh berbicara, tidak boleh merekam seperti itu, seperti aturan-aturan. Nah, sedangkan kesepakatan kelas adalah memuat beberapa nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Misalkan di sini, kami guru dan murid yang saling menyayangi, saling menghormati, bekerja sama, itu adalah nilai kebajikan. Dan nanti saat membuat keyakinan kelas harus ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Seperti yang sudah saya buat di situ ada tanda tangan semuanya. Dan nanti didokumentasikan. Itu nanti diupload di platform Merdeka Mengajar aksi kenyataan kita. Oleh alhamdulillah membuat keyakinan kelas tersebut sudah saya upload dan sudah dapat sertifikatnya. Terus selanjutnya di sini contoh keyakinan kelas, nilai kebajikan yang ada 3, boleh disesuaikan sama kebutuhan. Keyakinan kelas itu biasanya dibuat per semester atau per tahun. Tapi kalau kesepakatan kelas itu bisa dibuat setiap hari. Sebelum pembelajaran kita melakukan suatu kesepakatan supaya tercipta proses pembelajaran yang menyenangkan yang disepakati oleh seluruh warga kelas. Tapi kalau keyakinan kelas kita buatnya per semester atau per tahun, perbedaannya di situ. Di sini nilai kebajikannya ada menghormati, ada bekerja, diterima dan dimiliki. Dan di sini ada penjelasannya. Itu perbedaannya di situ. Antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Tentang kegiatan-kegiatannya ada dokumentasinya, anak tanda tangan, terus kemudian dipajang di tempat yang selalu anak lihat. Nah ini Nah, dari tayangan tadi, ya kita kembali. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Dari posisi kontrol tadi yang sudah kita lihat bersama, di sini adalah siapa yang mengatakan adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi posisi kontrol yang pertama adalah membuat orang merasa bersalah. Indikatornya apa? Yaitu saya kecewa sekali. Jadi seolah-olah anak itu merasa bersalah. Terus yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Di sini adalah penghukum. Sebagai guru yang suka menghukum. Terus selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Di sini posisi guru, posisi moral yang ketiga adalah sebagai teman. Ayo cepat mau dia maju ke depan. Nah, posisinya itu sebagai teman. Nah, terus selanjutnya posisi kontrol. Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Nah, harusnya seperti apa seorang guru memposisikan diri? Yaitu yang terakhir adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini adalah manajer. Jadi saat anak melakukan kesalahan, kita harus terlebih dulu menanyakan alasannya. Nanti kita akan sampai ke segitiga restitusi. Selanjutnya, di sini yang harus kita ketahui adalah kebutuhan dasar dari manusia, terutama anak-anak kita. Mereka sebenarnya membutuhkan apa? Yang pertama adalah bertahan hidup. Selanjutnya membutuhkan kasih sayang, membutuhkan kebebasan, bebas untuk bermain. Terus selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan, dan terakhir adalah kebutuhan atas penguasaan. Terus yang terakhir ada segitiga restitusi. Di sini adalah beberapa tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Lanjut.
Ini adalah contoh video terkait tentang bagaimana seorang guru itu melakukan atau mengaplikasikan segitiga restitusi di kelas. Jadi, ini ada penjelasan tentang segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, stabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan kelas. Restitusi memiliki tujuan tentang disiplin positif. Di sini ada kasusnya, yaitu skenario 1. Ada salah satu murid kelas 5 SD Jumara 01 yang datang terlambat. Nah, seperti ini adalah contoh kegiatannya, action. Bima tahu kenapa dipanggil ke sini? Tidak tahu. Tadi berangkat jam berapa Bima? Jam 8, Pak. Jam 8. Masuk sekolah tiap hari jam berapa sih? Jam 7. Bima, sudah berapa kali kamu terlambat sekolah, nak? Ya sudah, yang pernah terlambat bukan hanya kamu, Bima. Tentu kamu punya alasannya kenapa kamu datang terlambat. Ya, begini, saya bangun kesiangan hari ini. Semalam kalau boleh tahu, kamu tidur jam berapa? Semalam saya tidur jam 11.40. Terlalu asik nonton Piala Dunia Argentina melawan Kroasia. Oh begitu. Ya sudah, kalau begitu, dengan datang terlambat, kamu tahu telah melanggar keyakinan kelas. Ya, begini, saya tahu saya telah melanggar keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama. Pinter. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Mungkin menghargai orang lain, diri sendiri, dan disiplin Pak Guru. Hebat sekali ya. Bagus kalau kamu sudah mengakuinya. Yang Guru, saya tidak akan mengulanginya lagi. Kalau Bima sudah tahu, kira-kira sikap disiplin itu penting tidak untuk Bima? Penting sekali, Pak. Jika sikap disiplin, saya tidak akan jadi anak yang berhasil. Pintar, hebat sekali kamu. Kalau sudah tahu itu penting, kira-kira Bima akan melakukan apa ke depannya untuk memperbaikinya? Ya, Pak. Saya akan datang saat waktu ke sekolah. Saya akan menyetel alarm dan tidak begadang nonton bola lagi. Serius? Serius. Bagus, jika Bima sudah memperbaikinya, kira-kira kamu akan menjadi orang seperti apa ke depannya? Saya akan datang tepat waktu dan melaksanakan keyakinan kelas dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Pintar sekali. Nah sekarang Bima masuk ke kelas, ya belajar dengan rajin. Banyak peluh jadilah juara, tanpa banyak geluh kita semua adalah juara. Why you mama itu wah, why you mama itu wah. Bila dong tanya ku sampai dari mana, kasih tahu dong ini Papua. Kalau dong kasih dong punya. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Oh, tidak tahu. Coba mana PR matematika kamu? Pak Guru, saya belum mengerjakan PR. Oh, kamu tidak mengerjakan PR? Tidak apa-apa. Kamu juga bukan satu-satunya yang tidak mengerjakan PR. Kemarin teman kamu ada yang tidak mengerjakan PR. Tentu kamu punya alasannya, Bima. Mengapa tidak mengerjakan PR? Kemarin saya pulang sekolah, saya kehujanan. Jadi saya baru Tapi sekarang tidak apa-apa kan? saya beberapa kali jadi langsung tidur.
Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak bertanggung jawab atas tugas saya, Pak. Oh gitu. Nah, kalau sudah tahu, kira-kira sikap tanggung jawab itu penting tidak untuk kamu? Penting. Kalau sudah tahu itu penting, kira-kira akan melakukan apa kamu ke depannya untuk memperbaiki diri? Saya akan mengerjakan PR dan berusaha bertanggung jawab akan setiap tugas yang Pak Guru berikan. Hebat, bagus sekali. Jika kamu sudah memperbaikinya, kira-kira kamu akan menjadi orang seperti apa ke depannya, Bimo? Saya akan bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun terhadap teman-teman saya, karena saya ketua kelas yang harus memberikan contoh baik kepada yang lain. Hebat, bagus. Nah, sekarang kamu masuk ke kelas, ya, lanjutkan pelajarannya, ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dimas Abdul Alfat. Saya tadi berperan sebagai murid yang sudah melakukan pelanggaran. Alhamdulillah setelah berperan saya semakin meyakini keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama. Dan guru dalam menyelesaikan setiap kasus anak tidak pernah marah. Pak Guru selalu menanyakan alasannya. Semoga Pak Guru sehat selalu. Terima kasih. I was ready to surrender my heart to you, only you. These lights all around me keep blinding my eyes from you. Alhamdulillah modul 1 sampai 4 sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk itu saya minta feedbacknya, umpan balik dari Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Mohon untuk mau berbagi pengalaman selama proses kegiatan dari awal sampai akhir, apa yang sudah saya sampaikan, apakah menginspirasi atau tidak. Monggo dimulai dari Bapak Kepala Sekolah dulu. Saya mengapresiasi tentang kegiatan pada hari ini. Ada itu bagaimana? Berarti membuat anak itu mandiri, yang tadi sudah disampaikan, dan juga di kelas ini, di kelas SMA sudah diberikan contoh oleh Pak Rudy, ada kesepakatan dan keyakinan. Monggo untuk guru yang lain di kelas lain dibuat keyakinan maupun kesepakatan. Itu aja yang saya sampaikan. Selanjutnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke yang lain, Bruni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sekolah yang saya hormati serta rekan-rekan guru di Institusi Nomor 1. Saya Bang Rianto, guru SD Negeri Nomor 1, sebagai peserta dari pemaparan aksi nyata budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Rudian BSPB. Saya mengapresiasi luar biasa sekali pemaparan yang sudah disampaikan, sangat jelas dan menambah wawasan khususnya untuk saya sendiri yang tadinya barangkali mungkin saya sebagai guru melakukan kegiatan sehari-hari itu biasa, tapi setelah mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Rudianto luar biasa sekali. Jadi banyak sekali ilmu yang saya dapat dari pemaparan tersebut. Mudah-mudahan teman-teman juga yang lain bisa mengambil pelajaran yang baik ini untuk diterapkan di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bisa menyampaikan tentang proses kegiatan pada siang hari ini terkait dengan aksi nyata budaya positif dari Bapak Ruki yang PDC itu dari 2001. Hal baru yang terjadi dengan saya terkait dengan budaya positif di kelas atau di sekolah yang saya rasakan yang pertama adalah yang perlu kita capai kolaborasi kerjasama antar peran orang tua, masyarakat atau orang sekolah untuk menciptakan suasana budaya positif yang baru yang perlu kita tingkatkan. Yang kedua, evaluasi secara berkala tentang budaya positif yang kita lakukan supaya tercipta pembelajaran yang nyaman dan bahagia serta tenang. Yang ketiga, perlu adanya slogan-slogan baik yang ditempel di dinding untuk menjadikan budaya positif itu jadi lebih ke arah yang luar, bukan hanya untuk ke dalam kelas atau sekolah, juga untuk luar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan paradigma saya pribadi terkait dengan beberapa aplikasi kegiatan pada budaya positif yang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya dari Bapak Ibu semuanya. Semoga kegiatan apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa dapat bermanfaat baik untuk kita maupun untuk seluruh warga SD Ujung Alam 01 yang terutama adalah anak. Jika nanti saya minta bukti konkretnya dari Bapak Ibu semuanya, besok mau saya lihat apakah sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Ini adalah sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah kita sepakati hari ini. Mungkin seperti itu. Jika dalam pemaparan saya selama 1 jam setengah ini banyak salah, mohon maaf sebesar-besarnya karena manusia adalah tempatnya salah. Mungkin saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, acara pada siang hari ini sudah berakhir. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca pada hamdalah bersyukur. Alhamdulillah. Sebagai pembawa acara, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa lagi yang belum tanda tangan? Yuk.
hebat. Semuanya sudah berarti ya tadi ya? Sudah. Nah, sekarang lihat sini semuanya. Ya. Apa yang sudah kita buat ini, yang sudah kita yakini bersama, kita terapkan bersama-sama. Ya, di lingkungan kelas kita yang indah. Ya, jadi poin yang pertama apa di sini? Saling menghargai. Bahwa setiap murid harus saling menghargai dan menghormati murid yang lain. Itu adalah nilai kebajikan yang harus kita pedomani dan kita yakini bahwa setiap anak di kelas 5 harus menghargai teman yang satu dengan teman yang lainnya. Tidak boleh saling menjelek-jelek. Nah, tidak boleh. Ya, terus poin yang nilai kebajikan yang kedua apa di sini? Oh, stop bullying. Ya, karena masih banyak kita jumpai di luar sana, baik perkataan maupun perbuatannya itu tidak mencerminkan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang tidak boleh, karena bahaya bully loh. Ya, di sini dilarang melakukan perundungan baik ucapan perbuatan baik yang dilakukan guru maupun dilakukan oleh bisa diyakini bersama-sama, bisa dijalankan. Serius bisa ya. Terus poin yang ketiga apa di sini? Lihat sini semuanya. Bekerja, setiap anggota kelas perlu bekerja sama dalam menjaga kebersihan, keamanan kerja. Jadi nilai kebajikan selanjutnya adalah bekerja, di mana kita harus bekerja sama, ya, baik untuk menjaga keamanan maupun kebersihan. Contohnya seperti apa kebersihannya di kelas? Nah, tiket, terus lain tiket, apalagi menjaga kebersihan selain tiket, kerja bakti. Jadi setiap yang mempunyai tugas tiket di harinya, misalkan tugasnya di hari ini, berarti harus bertanggung jawab untuk melaksanakannya tiap hari. Harus bertanggung jawab. Insya Allah nanti bisa satu kalian jadi anak yang bertanggung. Terus selanjutnya di sini sudah kalian tanda tangani bersama, ya kan? Sanggup kira-kira? Bisa diterapkan? Bisa. Diterapkan mulai hari ini bisa? Bisa. Yakin? Yakin. Bismillah. Ya.